Hai, kembali lagi di Teens for Christ. Saya Abdi Sabdawinedar, kader pendeta GKI yang sedang melayani di GKI Samanhudi. Kita pada hari ini akan merenungkan firman Tuhan bertemakan penebusan Kristus. Namun sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur atas kasih dan juga anugerah-Mu yang turut senantiasa menyertai setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan bersama firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita dalam setiap langkah kami, sehingga kami pun tidak sesat, namun kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah setiap kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, tema pada hari ini adalah penebusan Kristus yang didasari dari Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ayat yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini adalah kita fokus pada Roma pasal yang ketiga ayat 24 yang berbunyi, oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Rekan-rekan, ada sebuah lagu rohani dengan lirik lagunya, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Nah, apakah benar yang Yesus tebus itu adalah dosa manusia? Mana yang berharga untuk ditebus oleh Yesus? Dosanya atau manusianya? Paulus pernah menyampaikan perihal penebusan dalam Kristus. Paulus menyampaikan bahwa kitalah umat manusia yang ditebus oleh Yesus. Bukan dosa yang ditebus oleh Yesus. Jadi yang ditebus adalah hal yang paling berharga. Lalu, tepatkah kalimat yang mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa manusia? Dosa atau manusianya? Jawabannya adalah tentu yang paling berharga adalah manusianya. Manusia berharga di mata Tuhan, maka manusia itulah yang ditebus oleh Yesus. Karena itu tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus datang menebus dosa manusia. Yang dicatat oleh Alkitab adalah Yesus atau Allah yang datang menebus umatnya atau manusia. Apa yang Yesus lakukan dalam penebusan adalah memberikan pembenaran.
Pembenaran itu adalah kasih karunia. Paulus menyampaikan bahwa Yesus menebus manusia karena di mata Yesus yang adalah Allah, manusia itu berharga. Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Yesus menebus dengan nyawanya sendiri. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus manusia agar setiap manusia, baik saudara dan juga saya, dapat diselamatkan. Teens, kitalah yang ditebus oleh Tuhan karena manusia begitu berharga di mata Tuhan. Yesus menebus kita bukan dengan barang fana, melainkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Seperti lagu, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, nah, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Nah, begitu demikian lagunya ya. Yesus telah menjadi korban yang sangat sempurna bagi penebusan kita. Maka marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Allah agar penebusan yang dilakukan oleh Kristus justru tidak sia-sia, melainkan penebusannya menjadi berharga di dalam setiap kehidupan yang kita jalani bersama. Amin, saudara-saudara. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh sangat mengucapkan syukur bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menebus kami, manusia yang berharga di hadapan-Mu. Memang kami dalam kehidupan kami masih seringkali menyakiti hati-Mu. Kami seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu. Namun ya Tuhan, melalui firman pada hari ini, ajarlah kami untuk mengerti bahwa pengorbanan yang Kau lakukan adalah pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan harta kami, tidak bisa dibayar dengan emas maupun perak. Namun ya Tuhan, kiranya pengorbanan-Mu boleh kami balas dengan menjalani hidup yang penuh dengan pertobatan. Pimpinlah kami ya Tuhan, sehingga hidup kami pun boleh layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami akan kembali menjalani aktivitas kami. Kiranya Tuhan saja yang boleh memberkati setiap kami dan juga menuntun langkah-langkah setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan turut hadir dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang boleh memimpin setiap kehidupan kami. Kami mau berserah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton Teens for Christ. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke rekan-rekan teman-teman sekalian. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.